Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafitra dari kelas Geografi 4C melampirkan video praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah MSPG dengan menggunakan strategi pembelajaran interaktif. Dalam strategi pembelajaran interaktif ini lebih menekankan pada diskusi dan sharing antara guru dengan peserta didik. Karena dengan diskusi dan sharing dapat memberi kesempatan untuk peserta didik berkreasi terhadap gagasan, pendekatan, pengalaman, dan pengetahuan, serta dapat membentuk cara alternatif berpikir dan merasakan. Dan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang di dalam pelaksanaannya peserta didik berinteraksi antar kelompok untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali topik atau permasalahan tertentu dalam berbagai kelompok topik dalam bidang materi tertentu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Muhammad Imam Johari. Hadir, Bu. Rafi Himawan. Hadir, Bu. Putri Asmita. Hadir, Bu. Mimin. Hadir. Saufi Amalia. Hadir, Bu. Novela Marian. Hadir, Bu. Hari ini kita akan membahas materi tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, apakah anak ibu sudah tahu apa pengertian negara? Dia tahu? Ada tahu, Bu. Negara Putri? Negara, Bu. Pengertian negara adalah bentuk pergaulan manusia yang dibedakan dari kelompok sosial berdasarkan tujuan, pembentukan, ketertiban, dan keamanan. Seperti diketahui, seluruh negara di dunia ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu negara maju dan negara berkembang. Sudah, Bu? Ada lagi yang tahu tentang pengertian negara? Tidak, Bu. Kali ini kita akan membahas tentang negara maju dulu. Pertama yaitu pengertian negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Mayoritas penduduk di negara maju memiliki kemampuan baca tulis yang tinggi. Penduduk sadar betul akan pentingnya pendidikan, majunya pembangunan sosial di negara maju, tidak lepas dari adanya peran pemerintah dalam menyediakan jaminan sosial yang berguna untuk memproteksi masyarakat dari risiko kehilangan pekerjaan. Misalnya yaitu seperti jaminan kehamilan, kecelakaan kerja, sakit, cacat, dan juga jaminan masa tua. Di negara maju, hampir 50% pendapatan nasional bruto yang diperoleh negara dialokasikan untuk memberi layanan sosial dan juga layanan kesehatan. Siapa yang tahu ciri-ciri negara maju? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan maju ke depan, tuliskan di papan tulis. Ciri-cirinya kan, Bu? Ya. Pertama, bikin ciri-ciri negara maju di atas. Satu lagi, 5
pendapatan per kapita tinggi, tidak bergantung pada negara lain, angka kemiskinan rendah, modal negara menjadi kebutuhan, teknologi yang canggih, dan ada lagi seperti negara maju lebih lama merasakan kemerdekaan, berorientasi pada perdagangan dalam dan luar negeri, jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran yang terkontrol, ekspor tidak bergantung pada produksi primer, rata-rata usia hidupnya lebih baik, dan presentasi buta hurufnya rendah. Dan yang terakhir, penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. Yang tentu merupakan ciri-ciri dari negara maju. Contoh negara maju ada yang tahu? Maja? Maju. Negara maju contohnya bahasa dulu. Korea Selatan, Amerika Serikat dulu. Kalau negara maju di benua Asia, Singapura, Malaysia. Mereka ya? Kalau di benua Amerika apa saja? Amerika Kanada. Berarti cuma 2 ya? Ya. Ada berapa benua di yang tergolong negara maju? Ada yang tahu? Di mana tuh? Maksudnya tuh kan negara maju itu ada di benua Asia negaranya ini, di benua Eropa, benua apa lagi? Benua Australia, benua Amerika, benua Australia dan Oceania. Di bawah ada bagiannya. Tidak tahu ya? Ya, dijelaskan. Contoh negara maju di benua Asia yaitu Singapura, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Israel, dan Taiwan. Timur. Contoh negara maju di benua Eropa yaitu Australia, Denmark, Estonia, Belgia, Prancis, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Portugal, Rusia, Swedia, Spanyol, Monaco, Malta, dan Slovenia. Contoh negara maju di Amerika Serikat yaitu yang ada 2 tadi, seperti negara Kanada dan Amerika Serikat. Contoh negara maju di benua Australia dan Oceania yaitu cuma 2 juga, yaitu negara Australia dan negara Selandia Baru. Selanjutnya yaitu negara berkembang. Ada yang tahu pengertian negara berkembang? Negara yang tidak mampu. Yang lebih ringkas sih, Mak. Negara yang Yang lebih jelas. Yang nggak mampu. Negara yang pendapatan per kapitanya rendah, teknologinya masih belum canggih, Bu. Angka kemiskinan yang tinggi, angka kelahiran penduduknya tinggi. Terus apa lagi? Itu. Ada yang tahu lagi, Novela? Kalau negara berkembang ini, Bu, negara itu sangat bergantung kepada negara asing. Oh, berarti apa, Bu? Negara yang masih membutuhkan bantuan dari negara lain. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata income per kapita yang relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global. Dan infrastruktur yang masih relatif berkembang. Pembangunan di negara berkembang masih belum maksimal. Pendapatan penduduk di sektor swasta dan juga pemerintahan tergolong rendah. Tidak hanya itu, daya saing negara berkembang di pasar internasional juga rendah. Sektor swasta maupun pemerintahan memiliki tabungan yang minim dan tingginya utang kepada pihak luar negeri. Finansial, pemerintah maupun swasta bergantung pada pinjaman asing, investasi swasta dari luar negeri, dan juga bantuan dari negara lain. Negara berkembang secara sengaja membatasi pengeluaran untuk sektor sosial sebab dana dialokasikan ke sektor lain yang dirasa lebih urgen, seperti misalnya infrastruktur ataupun pendidikan. Bahkan negara tertentu tidak menyediakan jaminan sosial bagi penduduk cacat, hamil, pengangguran, sakit, dan mati. Jadi perbedaan negara maju dan negara
negara berkembang ini, yaitu kalau di negara maju seperti kehamilan, sakit, dan cacat itu ditanggung oleh pihak negaranya. Kalau negara berkembang ini tidak, itu bedanya dengan negara maju. PBB membagi negara berkembang ke dalam 3 kelompok, yakni negara belakang, developing nation, negara yang sedang berkembang, dan negara pengeksplorasinya. Ciri-ciri negara berkembang tadi sudah ada yang menyebutkan kan? Ya Bu. Apalagi dari yang sudah disebutkan ada yang tahu? Selain itu, tadi di pengertian kan sudah dibahas, sudah ada yang menyebutkan ciri-ciri dari negara berkembang. Selain itu ada lagi yang tahu apa ciri-ciri negara berkembang? Bu, Silakan maju, Min. misi Bu. Tuh. Toilet Bu. Tidak, siapa yang tahu silakan. Nobela maju. Jadi yang boleh berkembang. Iya. Ada apa? Biasa kan? Nepal, Papua Nugini, Brunei, dan Palestina. Kalau negara berkembang di Eropa itu negara Bulgaria, Georgia,
Sedangkan pembangunan non-fisik merupakan pembangunan mental dan psikologis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara tersebut merata, standar hidupnya relatif tinggi, dan teknologi yang digunakan berstandar canggih. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang kesejahteraan materialnya masih dalam tingkat rendah. Nah, sekarang bisa kita lihat indikator apa saja yang dijadikan dasar untuk mengelompokkan negara menjadi negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan negara berkembang bisa kita lihat yaitu penduduk kerja makan pete. Pen berarti pertumbuhan penduduk, duduk merupakan tingkat pendidikan, kerja merupakan kesempatan kerja, ma merupakan mata pencarian, kan merupakan tingkat kesehatan, dan PT yang terakhir P merupakan pendapatan per kapita, dan T merupakan penguasaan teknologi. Ini merupakan indikator suatu negara maju dan negara berkembang. Bagaimana membedakan indikator negara maju dan negara berkembang? Ada yang bisa dijelaskan? Jika ada, setiap indikator pada negara maju akan berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Misalnya, kalau negara maju itu tingkat pendidikan di negara maju tinggi, tapi di negara berkembang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dapat dibedakan juga dari sistem pendidikannya, misalnya di Jepang dan Indonesia. Di Jepang, tahun ajaran baru, sekolah dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura. Hal ini bisa dipercaya menambah semangat anak-anak untuk sekolah dan kuliah. Sedangkan di Indonesia, kalau di Indonesia maupun panas dari matahari, hujan deras, ataupun segala macam sekolah dan perkuliahan harus tetap berjalan. Maksudnya tidak ada musim tertentu untuk memulai tahun ajaran baru. Baik negara maju ataupun negara berkembang, setiap negara pastinya mempunyai masalah yang tertentu. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut pastinya berbeda-beda. Masalah yang dihadapi oleh negara maju berupa kesulitan memasarkan hasil produksi, kekurangan tenaga kerja baik yang ahli maupun tidak ahli, dan kekurangan bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang, masalah yang dihadapi ialah tingkat pengangguran tinggi, tingkat penduduknya rendah, kemiskinan, dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap penduduk yang hidup di daerah yang kumuh. Walaupun saat ini Indonesia masih berada dalam kelompok negara berkembang, bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju ya. Ada kok negara yang bertumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju, contohnya itu negara Singapura. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk keluar bagi dua kelompok itu bagi dua kelompok yaitu kelompok pertama akan membahas negara maju dan kelompok kedua akan membahas negara berkembang. Sekarang ini di depan. Catat aja di papan tulis. Aku Putri Novel ya. Cowok cewek. Ibu cewek cowok. Satu novela. Kopi. Tiga SAOS. Kopi. Putri. Sofian. Dua. Imam. Tapi pun Mimin. Putri. Nenek. Ah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang negara berkembang yang akan dijelaskan oleh Sofi. Baiklah, teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan per kapita atau rata-rata yang relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global dan infrastruktur yang masih relatif berkembang. Pembangunan di negara berkembang masih belum maksimal. Pendapatan penduduk di sektor swasta dan juga pemerintah tergolong rendah. Sektor swasta maupun pemerintah memiliki tabungan yang minim dan tingginya utang kepada pihak luar negeri. Finansial pemerintah maupun swasta bergantung pada pinjaman asing, investasi swasta dari luar dan juga bantuan dari negara lain. Negara berkembang secara sengaja membatasi pengeluaran untuk sektor sosial sebab dana dialokasikan ke sektor lain yang dirasa lebih urgen, seperti misalnya infrastruktur ataupun pendidikan. Bahkan negara tertentu tidak menyediakan jaminan sosial bagi penduduk yang cacat, hamil, pengangguran, sakit, dan mati. PBB membagi negara berkembang ke dalam 3 kelompok, yakni negara terbelakang, negara yang sedang berkembang, dan negara mengekspansinya. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang ciri-ciri negara berkembang. Di sini ada beberapa ciri-ciri negara berkembang, yaitu pertama, pendapatannya rendah. Yang kedua, standar kehidupannya masih rendah, rendahnya produktivitas masyarakat, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka ketergantungan pada pihak asing dan pengangguran yang tinggi. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bella. Baiklah, adapun contoh dari negara berkembang ini di 5 benua. Pertama di benua Eropa, yaitu negara Azerbaijan, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, Kosovo, Lithuania, Makedonia, dan lain-lain. Kedua, di benua Eropa, adapun negara berkembangnya yaitu Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Mauritania, Angola, Tunisia, Sudan Selatan, dan masih banyak lagi negara yang berkembang yang terdapat di benua Afrika. Ketiga, negara berkembang di benua Amerika, ada Argentina, Barbados, Belize, Chili, Brazil, Dominika. Kemudian negara berkembang di benua Asia, Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, Armenia, Afghanistan, dan lain-lain. Dan yang terakhir di benua Australia, yaitu ada negara Federasi Mikronesia, Nauru, Samoa, Solomon, Tonga, dan masih banyak lagi negara yang berkembang. Baik, ini yang hasil dari diskusi kelompok 1 pada teman-teman. Mau bertanya, ada? Maka ada yang tanya ya. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan kelompok kami yang tampil. Iya, Sofi. Sekarang sudah jelaskan apa itu negara berkembang. Iya, Bu, sudah. Selanjutnya kelompok 2 silakan menjelaskan hasil diskusi mereka. Iya, Bu. Itu main yuk. Salah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh deh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu tentang negara maju, yang dimana akan disampaikan oleh teman saya yaitu Imawan. Kepada Imawan kami ingin baiklah, saya akan menjelaskan sedikit hasil dari rangkuman tentang negara maju. Negara maju ini merupakan negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian yang merata. Kemudian adanya
tentang metropolis galaktika dan metropolis sirkuit. Kemudian dibentuk menyebar dan juga membesar. Pola kota-kota ini betul-betul diarahkan oleh pemerintah tempat untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat. Baiklah, saya melanjutkan presentasi dari Menteri, yaitu ciri-ciri negara maju. Yang pertama, pendapatan per kapita penduduk tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan fisik yang baik. Yang ketiga, penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. Keempat, ekspor tidak bergantung pada produk primer. Yang kelima, rata-rata usia hidupnya lebih baik dan presentasi buta hurufnya rendah. Yang keenam, jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol. Yang ketujuh, berorientasi pada perdagangan dalam dan luar negeri. Yang kedelapan, kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi bergerak cepat. Yang kesembilan, negara maju lebih lama merasakan kemerdekaan. Yang 10, standar hidup tinggi. Yang 11, keadaan kuantitas dan kualitas makanan baik. Ke-12, modal negara lebih melebihi kebutuhan. Yang terakhir, tidak bergantung pada negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu contoh negara maju. Mayoritas negara maju berada di wilayah benua Eropa, semuanya yang tergabung dalam Uni Eropa. Berikut ini ada beberapa contoh dari negara maju terletak di benua Amerika, Australia, Asia, dan Eropa. Nah, yang pertama yaitu contoh negara maju di benua Asia, yaitu ada Singapura, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Israel, dan Taiwan. Yang kedua itu contoh negara maju di benua Eropa, yaitu ada Australia, Denmark, Estonia, Belgia, Prancis, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Portugal, Rusia, Swedia, Spanyol, dan lain-lain. Yang ketiga ada contoh negara maju di benua Amerika. Negara Amerika ada cuma dua, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Oke, sekian dari hasil diskusi kami. Kami dapat, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bapak. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.